Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kita sampai saat ini. Mari sebelum kita mengawali hari-hari kita akan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan untuk hidup kami, kiranya Tuhan pimpin sertai, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berkati ya Allah Roh Kudus, untuk kami mengerti firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami pengkhianatan? Atau pernahkah saudara dikhianati oleh orang yang saudara sayangi? Atau pernahkah kita yang mengkhianati? Berbicara tentang pengkhianatan, saya percaya saudara setiap kita mungkin pernah atau mungkin pernah melihat, bahkan kita pernah melakukannya. Tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang dikhianati tentu ada rasa kecewa, ada rasa marah, dan tentunya tidak nyaman, bukan? Tapi hal ini saudara kita tidak bisa hindari, di mana orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai melakukan hal yang demikian. Demikian juga di dalam ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, di mana Tuhan Yesus sebagai seorang guru dengan beberapa muridnya pun mengalami pengkhianatan. Di mana Yudas, salah satu muridnya yang di mana dia juga bersama-sama dengan Tuhan, dengan sengaja melakukan pengkhianatan. Tentunya hal ini bukan hal yang mudah untuk diterima. Tetapi demikianlah kenyataan di dalam kehidupan. Yang bisa kita pelajari ketika kita dikhianati, kita harus belajar bahwa setiap orang punya pergumulan masing-masing, sehingga dia harus melakukan hal yang demikian. Mungkin mereka mempunyai pertimbangan tersendiri, mungkin mereka melihat tidak adanya harapan di dalam hidup kita atau lain sebagainya. Tapi satu hal, ketika kita dikhianati, janganlah kita membalasnya dengan hal-hal yang tidak baik. Belajar dari Yesus bagaimana dia tetap tenang di dalam menghadapinya dan menerima semua kenyataan yang ada. Mungkin jika ada di antara kita hari ini sedang dikhianati, entah dengan pasangan, entah dengan rekan kerja, percayalah tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dan percayalah ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik. Mungkin manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi percayalah bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, ketika ada seseorang yang mengkhianati kita, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan dan tetaplah melihat akan rencana kekal Allah di dalam hidup kita.
Dan ketika kita mungkin hari ini mengkhianati seseorang, melukai perasaannya, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita bertobat. Kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya atas apa yang kita lakukan yang mungkin tidak baik kepada orang lain, melukai, bahkan merugikan orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan, supaya kita juga boleh menerima pengampunan yang daripadanya. Percayalah, Tuhan masih memberikan kita kesempatan pengampunan ketika kita yang mau datang kepadanya. Dan dari renungan kita hari ini, kita boleh diingatkan untuk kita boleh siap menghadapi perjalanan iman kekristenan kita. Siap untuk melakukan yang terbaik, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh melihat rancangan kekal Allah di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Kalau ada Engkau dapati di antara kami yang saat ini sedang dikhianati, kami mau berdoa kiranya Tuhan menolong, memampukan dia bisa melewati semuanya ini dan tetap menyerahkan hidupnya kepadamu untuk mereka tetap dipimpin melakukan apa yang berkenan di hadapanmu. Dan jika ada di antara kami yang mungkin tanpa sengaja ataupun dengan sengaja melakukan pengkhianatan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami juga. Tolong kami menyadari kesalahan kegagalan kami dan kami boleh hidup dengan lebih baik lagi. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.